Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asafila, NIM 1901031. Saya dari mahasiswa Akademi Farmasi Yana Swada Bangkalan. Pada presentasi kali ini, saya akan menjelaskan bab 11, yaitu tentang perilaku konsumen dalam kewirausahaan. Perilaku konsumen menurut Nawawi 2013 adalah tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau organisasi yang berhubungan dengan proses pengambilan keputusan dalam mendapatkan, menggunakan barang-barang atau jasa ekonomis yang dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Variabel-variabel dalam mempelajari perilaku konsumen menurut David L. Loudon dan Albert J. Deltabita tahun 1984 dalam bukunya Anwar Prabu M. 1998. Variabel terbagi menjadi 1. Variabel stimulus, 2. Variabel respon, yang ketiga variabel intervening. Teori perilaku konsumen terdiri dari beberapa teori, yaitu 1. Teori ekonomis, yang kedua teori psikologis, yang ketiga teori antropologis. Perkembangan konsep perilaku konsumen menurut Solomon tahun 2002 dalam buku Manajemen Strategi Kodrat 2009 menyatakan bahwa dalam perkembangan ilmu perilaku konsumen dapat ditinjau dari 3 perspektif, yaitu 1. Perspektif decision making, yang kedua perspektif eksperiental, yang ketiga perspektif behavioral. Tipe-tipe perilaku pembelian. Menurut Wilkie, tipe perilaku konsumen dalam melakukan pembelian dikelompokkan menjadi 4 berdasarkan tingkat keterlibatan pembeli dan tingkat keterlibatan perbedaan merek, yang dijelaskan sebagai berikut. 1. Budget allocation atau penglokasian budget, yaitu pilihan konsumen terhadap suatu barang dipengaruhi oleh cara bagaimana membelanjakan dan menyimpan dana yang tersedia. Yang kedua, product purchase or not, membeli produk atau tidak, yaitu perilaku pembelian yang menggambarkan pilihan yang dibuat oleh konsumen. Yang ketiga, store patronage, pemilihan tempat untuk mendapatkan produk, yaitu perilaku pembelian berdasarkan pilihan konsumen. Yang keempat, brand and style decision, atau keputusan atas merek dan gaya hidup, yaitu pilihan konsumen untuk memutuskan secara terperinci mengenai produk apa yang sebenarnya ingin dibeli. Jenis-jenis situasi konsumen terdapat 4 jenis, yaitu 1. Situasi komunikasi, yaitu dapat didefinisikan sebagai latar belakang di mana konsumen dihadapkan kepada komunikasi pribadi atau non-pribadi. Yang kedua, situasi pembelian, yaitu mengacu pada latar di mana konsumen memperoleh produk dan jasa tersebut. Yang ketiga, situasi pemakaian, yaitu jenis selebihnya dari situasi konsumen adalah situasi pemakaian yang mengacu pada latar tempat konsumsi yang terjadi. Yang keempat, situasi yang tak terduga, yaitu pemasar kadang bertanya kepada konsumen target mengenai maksud pembelian mereka untuk meramalkan permintaan produk pada masa yang akan datang. Pengaruh situasi terhadap perilaku konsumen. Pengaruh situasi dapat dipandang sebagai pengaruh yang timbul dalam faktor yang khusus untuk waktu dan tempat yang spesifik yang lepas dari karakteristik konsumen dan karakteristik objek produk. Situasi konsumen adalah faktor lingkungan sementara yang menyebabkan suatu situasi di mana perilaku konsumen muncul pada waktu tertentu dan tempat tertentu. Ada 5 karakteristik situasi konsumen, yaitu lingkungan fisik, lingkungan sosial, waktu, tujuan, dan suasana hati. Perbedaan konsumen menurut tujuan pembelian.
1. Konsumen akhir yaitu konsumen yang terdiri atas individu dari rumah tangga yang tujuan pembeliannya adalah untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau untuk dikonsumsi. Kedua, konsumen organisasional yaitu konsumen yang terdiri dari organisasi, pengguna industri, dan lembaga non-profit yang tujuan pembeliannya adalah untuk memperoleh laba atau kesejahteraan anggotanya. Pengaruh situasi terhadap perilaku konsumen. Pengaruh situasi dapat dipandang sebagai pengaruh yang timbul dari faktor yang khusus untuk waktu dan tempat yang spesifik yang lepas dari karakteristik konsumen dan karakteristik objek produk. Situasi konsumen adalah faktor lingkungan, sementara yang menyebabkan suatu situasi di mana perilaku konsumen muncul pada waktu tertentu dan tempat tertentu. Perilaku konsumen dalam saluran distribusi. Pengertian saluran distribusi menurut Stanton, Edsel, dan Walker tahun 1994, saluran distribusi terdiri dari serangkaian lembaga yang melakukan semua kegiatan yang digunakan untuk menyalurkan produk dan status kepemilikannya dari produsen ke konsumen akhir atau pengguna bisnis. Macam-macam saluran distribusi. Saluran distribusi untuk barang konsumsi, saluran distribusi untuk barang industri, saluran distribusi untuk jasa. Fungsi-fungsi saluran distribusi. Menurut Basu, Swasta, dan Handoko, tahun 1987, fungsi saluran distribusi dapat dikelompokkan menjadi 3 golongan, yaitu 1. Fungsi pertukaran, 2. Fungsi penyedia fisik, 3. Fungsi penunjang. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.